Oke, adik-adik sekalian, Matematika Dasar UGM nomor 12 tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, akar-akarnya diberi nama P dan Q, kemudian disebutin kalau Q yang besaran, Q yang kecilan. Bentuk persamaan kuadratnya sederhana, cuma bagian konstantanya pakai huruf. Kalau koefisien X pakai angka, koefisien X kuadrat pakai angka. Oke, biasa. Setiap ketemu persamaan kuadrat yang nama-nama akarnya dideklarasikan, kita siapkan 3 data ya. 2 atau lebih 1 data lagi ya. 2 data atau 3 data. Yang paling penting adalah jumlah mereka, maksudnya jumlah akar-akar, perkalian akar-akar. Nah, ini yang harus, yang pasti kepake. Satu lagi, selisih akar. Kalau P sama Q gedean Q, berarti Q kurang P yang gede, kurang yang kecil. Nah, yang selisih akar ini, ada soal yang perlu, ada soal yang enggak. Kalau ngelihat nih ada pengurangan, kemungkinan perlu. Apalagi dideklarasikan P sama Q gedean Q gitu. Kita udah ada feel nih, kalau udah di nama akarnya tidak komutatif, P sama Q nggak boleh ketukar, biasanya dibutuhin pengurangan akar ya. Oke, jumlah akar adalah min 3, setujukah semua? Min B per A. Perkalian akarnya C per A berarti K. Nah, selisih akar rumusnya adalah akar D dibagi A. Jadi akar dari 9 B kuadrat dikurang 4K dibagi A berarti dibagi 1. Ini 3 modal kita. Jadi kita nggak akan mandang P sama Q sebagai huruf per huruf, tapi sebagai selisih kali dan jumlah. Oke? Nah, sekarang ini. Kan ini P dan Q tercerai-berai. Gimana biar bentuknya seperti 3 ini? Ya gampang. Kakak kira semua udah tahu. Kita samakan penyebutnya. P tambah 1, Q kurang 1. Q kurang 1, Q tambah 1. Jadi Q kuadrat kurang 1. Dikurang, ini P tambah 1, P kurang 1. Jadi P kuadrat kurang 1. Kurang 1 dikurang kurang 1 atau kurang 1 tambah 1 habis ya. Jadi ini tinggal Q kuadrat kurang P kuadrat yang kita udah biasa itu jadi apa? Q kurang P dikali Q tambah P ya. Q tambah P dikali Q kurang P. Oke? Nah, sedangkan ini diurai biasa nih. PQ. Oke? Nah, min P tambah Q berarti ditambah Q kurang P gitu kan? Min P tambah Q terus min 1 ya. Soal bilang jadinya min 3 per 2. Nah, bentuk yang sebelah kiri, PQ-nya masih sendiri-sendiri. Sekarang bentuk yang sebelah kanan, semua PQ itu kalau nggak tambah, kalau nggak kurang, kalau nggak kali. Nah, masing-masing ini nih, ada datanya tuh. Oke, tinggal kita mainkan aja. Q tambah P, min 3. Q kurang P, akar 9 kurang 4K. Dibagi PQ, K. Oke. Ditambah Q kurang P, akar 9 dikurang 4K. Oke. Dikurang 1, sama dengan min 3 per 2. Oke. Kiri bagi min 3, 1. Kanan bagi min 3, 1. Oke. Kiri kanan kita kali 2, jadi ini kita kali 2, jadi berapa tuh? 2 akar 9 dikurang 4K. Ini kalau dikaliin kiri kanan dikali yang ini, atau biasa kita sebut kali silang gitu ya. Ini jadi akar 9 dikurang 4K ditambah K kurang 1. Ini 9 kurang 4K, 9 kurang 4K sama-sama akar, ini 1 buah, ini 2 buah. Bisa pindah ke kiri ya, jadi akar 9 dikurang 4K, 1 buah tinggal, 2 kurang 1. Sama dengan K kurang 1. Oke? Nah, di sini pertanyaannya jumlah dari semua nilai K yang mungkin. Sebelumnya di tempat kosong ini kakak mau bahas sedikit
konsep berhitung yang di luar bab persamaan kuadrat ya, konsep berhitung dasar. Nah, kakak mau tanya, kalau ada tulisan akar A sama dengan B, ini katakan persamaan 1. Ini A sama dengan B kuadrat, ini persamaan 2. Apakah persamaan 1 dan persamaan 2, ya, jadi ada 2 soal nih, soal 1 sama soal 2. Disuruh nyari himpunan penyelesaiannya. Kita konsep berhitung ya. Apakah persamaan 1 dengan persamaan 2 akan mendapatkan himpunan penyelesaian yang identik, yang sama, yang ekivalen? Jawabannya enggak, ya, karena kalimat 1 atau persamaan 1 dan kalimat 2 itu tidak identik. Kak, tinggal kuadratin aja kiri kanan. Ya, hati-hati ya. Tinggal kuadratin kiri kanan boleh nggak? Dibilang boleh, nggak tetap ada syaratnya. Dibilang nggak boleh, nanti kalau kakak disuruh berhitung, kakak akan kuadratin. Masa yang nggak dibolehin kakak lakukan gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah boleh, tapi jangan lupa syarat. Ya, artinya begini, persamaan 1 sama persamaan 2, ya, persamaan 1 sama persamaan 2, ya, semua anggota, misalnya persamaan 1 ini anggotanya pas dikerjain dapatnya segini. Persamaan 2 ini kalau dikerjain bisa jadi bagiannya doang. Jadi himpunan penyelesaian dari yang 2, himpunan penyelesaian dari yang 2, itu bagian dari himpunan penyelesaian yang 1. Jadi ada loh anggota penyelesaian 2 yang bukan anggota penyelesaian 1. Atau terbalik ya. Pokoknya gini. Jadi begini, ini kalau kita kerjain ya, jadi ini boleh dikuadratin, tapi dengan catatan ya, dimasukin ke persamaan 1 lagi, dikonfirmasi lagi. Jadi ini boleh dikerjain, boleh dikuadratin. Nanti setelah dikuadratin harus dicek lagi ke persamaan 1 memenuhi apa enggak. Kenapa tebak ayo? Karena di persamaan 2 semua operasi yang terlibat operasi yang nggak perlu syarat. Kuadrat nggak perlu syarat kan? Sedangkan operasi yang ada di persamaan 1 ada syarat. Akar itu ada syarat. Dalamnya harus non-negatif, hasilnya pun harus non-negatif. Jadi hasil dari akar harus non-negatif. Nggak boleh negatif hasil dari akar. Dalamnya juga. Ya. Oke, Kak, singkat kata dong. Ya, singkat kata gini. Boleh ada soal ini, boleh dikuadratin sehingga jadi gini, tapi nanti kalau udah dapat penyelesaiannya harus diuji lagi ke syarat akar. Jika nggak memenuhi, gagal, atau TM biasanya karena tidak memenuhi. Oke? Jadi kalau ditanya boleh nggak ini dikuadratin, jadi 9 dikurang 4K sama dengan K kuadrat dikurang 2K tambah 1. Ayo jawabannya apa? Boleh, asalkan dalam hati bilang, ini sementara loh, belum final. Nanti pas dapat jawaban harus dikonfirmasi lagi. Dalam akar dan hasil akar, nggak boleh negatif ya. Ya, udah kerjain. 0 sama dengan K kuadrat plus 2K ya. Min 8. Pas kita kerjain, ini jadi K tambah 4, K kurang 2 ya. Nah, K-nya min 4, K-nya, K-nya adalah pakai penghapus. K-nya min 4 atau 2 sementara. Jadi, K-nya min 4 atau 2, ini adalah himpunan penyelesaian kalau soalnya startnya dari ini, dari ini ya kakak. Tapi kalau soalnya startnya dari sini, alias ini adalah penerjemahan dari ini, nggak boleh langsung diterima dua-duanya, harus dicek. Bisa aja dua-duanya benar, bisa aja dua-duanya salah, bisa aja yang benar salah satu. Ya. 2 misalnya, masuk ke dalam akar positif, hasilnya juga positif. Ya, 9 dikurang 8, positif. Akar 1, ini 2 kurang 1, berarti oke. Tapi min 4, pas dimasuknya ke kanan jadi min 5. Hasil dari akar nggak mungkin negatif. Masukin ke kiri,
9 tambah 16, 25. Iya benar, akar dari 25 itu 5, bukan min 5. Hasil dari akar selalu positif. Ya. Berarti min 4 tidak memenuhi kalau soalnya startnya dari sini. Oke? Jadi, semua K yang mungkin ada satu buah. Satu buah doang. Kata semuanya satu buah, yaitu si 2 doang. Ya berarti jumlahnya 2, alias jawaban yang D. Oke? Nah, mereka yang nggak hati-hati, min 4 tambah 2 jadi min 2 tuh. Salah, kejebak gitu ya. Oke, semua bisa ya. Terus kalau ingin ke nomor 13 ya, klik kotak yang muncul di sebelah kanan atau nomor setelah 12 ya. Nomor sebelum 11 di sebelah kotak yang sebelah kiri kamu klik ya. Oke, semoga tembus UGM-nya, tetap semangat.